Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama Bapak Rohiman ya. Dan Bapak harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, jauh dari bahaya dan jauh juga dari yang namanya penyakit ya. Dan jangan lupa kita selalu berikhtiar untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan lingkungan kita ya. Dan untuk hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tentang teks ceramah untuk kelas 11 ya. Pada pertemuan yang keempat, dan Bapak harap kalian selalu mencatat materi yang Bapak sampaikan dan mencatat juga mengerjakan juga tugas yang Bapak sampaikan. Dan Bapak tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatannya ya. Terlebih lagi untuk selalu menjaga 3M ya. Yang pertama yaitu mencuci tangan ya. Mencuci tangan ketika kalian ingin bepergian ataupun ingin memakan makanan. Jadi kalian harus selalu mencuci tangan terlebih dahulu selama 20 detik ya, itu anjurannya untuk mencuci tangan agar kuman-kuman dan juga bakteri yang berada dalam tangan kita itu bisa mati dan kita terhindar dari yang namanya penyakit seperti itu. Kemudian untuk M yang kedua, kita harus selalu memakai masker ketika berbicara dengan orang lain, ketika kita bercengkrama dengan orang lain ya. Jangan sampai kita akhirnya mengabaikan protokol kesehatan ini ya, karena masker ini adalah cara efektif dan juga cukup ampuh untuk menekan perkembangan penularan dari penyakit COVID-19. Dan untuk selanjutnya, untuk M yang ketiga yaitu kita harus menjaga jarak. Jangan sampai terlalu dekat ya. Karena dengan kita terlalu dekat dengan orang lain dikhawatirkan nanti ketika orang lain tersebut bersin atau batuk itu bisa menyebarkan virus COVID-19 lewat udara. Jadi kita harus selalu senantiasa waspada ya dengan yang namanya virus COVID-19 ini, karena di luaran sana virus ini cukup ganas dan juga sudah merebak ya, atau sudah menjalar ke banyak tempat. Jangan lupa 3M-nya tadi. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan nanti bisa kalian aplikasikan dan bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah akhirnya untuk berdoa telah selesai. Dan untuk materi pembelajaran hari ini, untuk teks ceramah, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyusun teks pidato pada pertemuan yang keempat ya, untuk kelas 11. Untuk menyusun teks pidato, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu harus menentukan topik yang akan dibahas. Kita harus tentukan dulu topiknya, temanya mau apa. Kalau seandainya kita akan berbicara di depan orang banyak tentang pernikahan, maka apa yang kita sampaikan pun tentang pernikahan ya. Kemudian kalau seandainya tentang tentang ketakwaan ya, maka kita juga harus menyampaikan tentang ketakwaan, baik itu berupa hadis ataupun penjelasan-penjelasan dari Al-Qur'an, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua yaitu merumuskan tujuan ceramah. Tujuan kita untuk apa ini? Apakah untuk menginformasikan kepada orang lain
ataukah untuk mengajak orang lain, atau untuk memberikan hiburan kepada orang lain ya. Jadi ceramah kita itu untuk apa? Tapi untuk saran Bapak, kalau seandainya untuk ceramah itu kita tidak boleh selalu serius ya. Harus ada sedikit humor-humornya agar ketika kita berceramah itu ada apa namanya, penonton itu tidak jenuh seperti itu ya. Dan tujuannya itu tergantung kepada kalian apakah hanya untuk menginformasikan kepada pendengar atau untuk mengajak ya, untuk mengajak kepada kebaikan ataupun mengajak sesuatu hal yang sekiranya bisa atau sekiranya untuk dihimbau kepada pendengar seperti itu. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka ceramah ya. Selain kita merumuskan tujuan, kita pun harus menyusun kerangka ceramahnya. Kerangka ceramahnya itu berdasarkan dengan struktur teks ceramah yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Baik itu dari yang namanya mukadimah, dari salam pembuka, kemudian juga dari penghormatan. Itu kita harus susun terlebih dahulu ya. Apa saja yang kita harus bahas dalam teks ceramah tersebut. Kemudian menyusun ceramah berdasarkan kerangka ya. Tadi sudah ya, susun ceramah berdasarkan kerangkanya tadi. Apa saja kerangka-kerangkanya ya. Dari mulai yang pertama sampai yang terakhir dan jangan jangan ditimpangkan ya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu setelah kita menyusun kerangka dan menyusun teks ceramahnya juga. Nah, kita pun harus menyunting teks ceramah tersebut ya. Tentunya kalau seandainya kita sudah membuat teks ceramah ya yang sudah berupa kerangka, kemudian kita harus menyunting teks ceramah tersebut ya. Setelah kita menulis semua dari bagian-bagian kerangka tersebut ya, kita harus menyunting teks ceramah yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas nanti. Takutnya ketika kita sudah sudah menguasai teks ceramah yang kita buat, ternyata ada kesalahan kesalahan kata atau kalimat seperti itu. Nah, yang pertama kita harus mengonstruksi, menyusun dan menulis teks ceramah yang akan disunting terlebih dahulu ya. Setelah itu penyediaan bahan panduan penyuntingan ya, seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEB ya, dan kamus bahasa Indonesia. Keduanya dapat ditemukan secara daring ya. Selain itu, bahan-bahan tersebut harus disesuaikan dengan teks yang akan disunting ya. Dalam kesempatan ini teks ceramah ya. Jadi teks ceramah ini kita harus sesuaikan dengan kaidah kebahasaannya. Apakah sudah sesuai atau tidak, atau sudah dari ejaannya itu apakah sudah baik dan benar atau tidak ya. Gitu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu memperhatikan bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian, isi maupun kaidah kebahasaan ya. Seperti itu. Kaidah kebahasaan maksudnya seperti itu untuk yang itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya, PUEB atau juga KBBI seperti itu. Jadi kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahannya, baik berupa tanda bacanya ya, afiksasinya apakah benar atau tidak ya. Kita harus teliti seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas ya. Hanya sampai tadi untuk materi yang Bapak sampaikan dan untuk selanjutnya kita akan membahas tugas. Dan untuk tugas pada kesempatan hari ini silahkan kalian buat teks ceramah
dengan tema kebersihan atau pergaulan bebas dengan memperhatikan kebahasaan serta struktur teks ceramah ya. Jadi silahkan kalian buat teks ceramah ya, yang mungkin kalian juga pernah buat. Jadi silahkan kalian buat ya, baik bertemakan kebersihan dan pergaulan bebas ya. Temanya 2 tema ya. Jadi silahkan kalian buat seperti itu. Dan untuk materi hari ini mungkin cukup sampai sekian ya. Cukup sampai sekian, insya Allah nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Dan setelah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan di pertemuan hari ini bisa bermanfaat khususnya buat kita dan juga buat semuanya ya. Baik, setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtiba'ahu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk berdoa setelah belajar kita sudah selesai, dan Bapak harap materi yang Bapak sampaikan, himbauan yang bisa Bapak sampaikan bisa kalian aplikasikan agar kita bisa selalu terhindar dari yang namanya penyakit dan juga selalu terhindar dari yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.